Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tugas elektronik energi sistem yang berjudul elektronik sensor, tugas dari Padang Manusia STM. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke topik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz Sadi dengan NIM B30321043 kelas 4B alat berat. Oke, masuk. Di sini ada dua agenda. Yang pertama adalah penjelasan sensor, yang kedua adalah jenis-jenis dan kelompok sensor. Lanjut. Oke, yang pertama penjelasan. Sensor digunakan untuk mengukur parameter fisik seperti tekanan, temperatur, posisi, kecepatan. Elektronik sensor akan mengkonversi parameter fisik tersebut ke dalam bentuk sinyal elektronik. Besarnya sinyal elektronik yang dihasilkan proporsional terhadap parameter yang diukur. Oke, lanjut. Pada elektronik sistem caterpillar, sensor digunakan untuk memonitor sistem yang nilainya secara kontinu berubah selama mesin beroperasi. Sinyal elektronik mempresentasikan parameter yang diukur. Sinyal tersebut akan dimodulasi dalam 3 metode, yaitu frequency modulation yang mempresentasikan parameter menjadi frekuensi level. Yang kedua adalah pulse width modulation atau PWM, mempresentasikan parameter menjadi duty cycle dari 0% hingga 100%. Oke, yang terakhir adalah analog modulation, mempresentasikan parameter menjadi voltage level. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis sensor. Yang pertama ada active sensor dan yang kedua adalah passive sensor. Active sensor sendiri belum. Active sensor sendiri mempunyai sirkuit atau otak di dalam sensor. Sensor tersebut membutuhkan power dari ECM untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap sensor aktif, sensor harus dihubungkan dengan power. Sensor aktif didesain dengan 3 kabel atau 4 kabel dan membutuhkan breakout key untuk membantu proses troubleshooting dengan mudah. Yang kedua, passive sensor. Sensor pasif tidak membutuhkan power dari ECM. Otak sensor terletak di dalam ECM. Passive sensor terdiri dari 2 kabel. Yang ini yang dapat diukur resistensinya dan lebih efisien biaya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke kelompok sensor. Yang pertama ada pressure sensor, yang kedua ada temperature sensor, yang ketiga ada position sensor, yang keempat ada speed sensor, dan yang terakhir ada water infused sensor. Oke, untuk gambar yang pertama ini pressure sensor, yang kedua itu ada temperature sensor, yang ketiga adalah position sensor, yang keempat ada speed sensor, dan yang ini water infused sensor. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke pressure sensor. Sensor tekanan secara terus-menerus memonitor tekanan sistem yang mengirimkan informasi ke ECM. Sensor tersebut mempunyai bot logam yang kuat agar tidak mudah bermasalah dan tahan lama. Semua tipe sensor ini atau dengan 3 kabel ada sensor aktif dan analog serta memiliki waripas yang lebar untuk merasakan tekanan. Ya, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pressure sensor. Yang pertama ada atmospheric pressure sensor. Itu tekanan merupakan absolute pressure sensor yang mengukur tekanan udara sekitar atau crankcase. Good pressure dan oli pressure diinformasikan menuju servis oli dan servis tool melewati data link. Nilai untuk kedua tekanan tersebut didapat dari pengurangan nilai terbaca oleh atmospheric pressure sensor mendapat suplai sebesar 5 volt DC dari ECM. Nah,
Yang kedua adalah oil pressure sensor. Itu sendiri oil pressure merupakan absolute pressure sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan oli di dalam oli galeri. Tekanan oli diinformasikan dan ditampilkan oleh electronic service tool melalui data link ECM akan memanfaatkan input sensor ini untuk mengaktifkan parameter engine monitoring sesuai dengan program. Yang ketiga ada boost pressure sensor. Boost pressure sensor merupakan absolute pressure sensor yang mengukur tekanan inlet manifold. Perbedaan hasil antara pengukuran inlet manifold dan tekanan yang diukur dengan atmospheric pressure sensor disebut boost pressure. Yang keempat ada fuel pressure sensor. Pressure sensor lainnya juga terpasang pada caterpillar electronic engine adalah fuel pressure sensor. Sensor ini digunakan memberikan warning kepada operator bahwa ada problem di fuel supply system. Dan yang terakhir ada injection actuation pressure sensor. Ini dipasang pada manifold oli bertekanan tinggi untuk injection. Manifold oli yang bertekanan tinggi berisi actuation oli untuk menggerakkan pressure di injektor. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada temperature sensor. Sensor temperatur berfungsi mengukur perubahan temperatur pada sistem dan mengubah informasi tersebut menjadi signal listrik sehingga dapat diolah oleh ECM. Penunjukan pada layar status adalah langkah dasar yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kabel dan sensor. Jika sensor tidak dapat terhubung dengan benar, layar status dapat membantu memberikan indikasi adanya problem. Saat kondisi engine dingin, temperatur sensor akan membaca temperatur udara sekitar. Lanjut. Nah, ini ada jenis temperatur sensor. Yang pertama bisa dilihat sendiri ada coolant temperatur sensor. Yang kedua ada intake air temperatur sensor. Yang ketiga ada fuel temperatur sensor. Yang keempat ada oil temperatur sensor. Dan kelima exhaust temperatur sensor. Oke, lanjut. Nah, masuk ke posisi sensor. Ini posisi sensor merupakan sensor yang mengubah posisi komponen mekanis menjadi sinyal elektrik sebagai input bagi ECM. Position sensor yang terpasang pada electronic engine bisa berbeda-beda, tergantung pada model engine dan sistem penginjeksiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis position sensor. Yang pertama ada throttle position sensor. Yang kedua ada rack position sensor. Yang ketiga ada coolant level sensor. Dan keempat ada timing sensor. Oke, lanjut. Nah, masuk ke speed sensor. Speed sensor untuk melakukan pembacaan speed atau kecepatan, ECM membutuhkan sinyal berupa frekuensi, maka sensor yang memberikan sinyal ini dikategorikan ke dalam frekuensi sensor. Electronic control menggunakan tipe frekuensi sensor yang bervariasi. Oke, lanjut. Nah, masuk yang jenis terakhir yaitu water in fuel sensor. Prinsip dari sensor ini adalah memanfaatkan sifat bahan bakar yang mempunyai tahanan lebih besar daripada air. ECM akan mengirimkan sinyal AC ke sensor dan memonitor tegangan yang kembali untuk menentukan apakah terdapat air pada bahan bakar. Jika terdapat air pada bahan bakar, maka nilai tegangan kembali yang dirasakan ECM akan besar nilainya. Oke, lanjut. Sekian penjelasan tentang elektronik sensor. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan yang salah. Saya Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.